Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Jami'ud Durus ini bisa dilanjutkan, yang mana saat ini masuk pada pembahasan al-i'rabu wal bina'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ilmihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu wal bina'u, membahas tentang i'rab dan bina. Idzan tazamatil kalimatu fil jumlah faminha ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafi markazihi fiha li ikhtilafil awamil allati tasbiquhu wa minha ma la yataghayyaru akhiruhu wa in ikhtalafatil awamilu allati tataqaddamuhu fal awwalu yusamma mu'raban wa tsani mabniyan wa taghayyuru bil amili yusamma i'raban wa adamut taghayyuri bil amili yusamma binaan. Ketika terdapat kata-kata yang tersusun di dalam jumlah, di dalam susunan kalimat, maka di antaranya ada lafadz, ada kalimat yang bisa berubah bagian akhirnya atau huruf akhirnya dengan perbedaan posisi, dan juga karena berbedanya amil-amil atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana amil-amil tersebut mendahului daripada lafadz tersebut. Dan juga terdapat suatu lafadz atau kalimat yang tidak bisa berubah bagian akhirnya atau huruf akhirnya, walaupun terdapat amil-amil yang berbeda-beda, di mana amil tersebut mendahului daripada lafadz tersebut. Untuk yang pertama, yaitu lafadz yang bisa berubah bagian akhirnya, itu disebut sebagai mu'rab, lafadz yang mu'rab atau kalimah yang mu'rab. Sedangkan lafadz yang tidak bisa berubah walaupun didahului oleh amil yang mempengaruhinya, maka itu disebut sebagai lafadz yang mabni atau kalimah yang mabni. Perubahan sebab suatu amil diistilahkan sebagai i'rab, sedangkan tidak adanya perubahan yang disebabkan oleh amil maka disebut sebagai bina. Dengan kata lain, pengertian mu'rab adalah lafadz yang bisa berubah bagian akhirnya, bisa berubah huruf akhirnya sebab perbedaan posisi yang ditempatinya, dan juga karena berbeda-bedanya amil yang mendahulinya, di mana amil tersebut mempengaruhi daripada perubahan lafadz itu. Sedangkan yang dimaksud dengan mabni, pengertian mabni adalah lafadz yang tidak bisa berubah walaupun dipengaruhi oleh berbeda-bedanya amil yang mendahulinya. Dan istilah dari perubahan sebab suatu amil itu disebut sebagai i'rab. Sedangkan istilah daripada tidak adanya perubahan walaupun didahului oleh amil, walaupun dipengaruhi oleh amil, itu disebut sebagai bina. Penjelasan mengenai i'rab lebih lanjut adalah fal i'rabu atharun yuhditsuhul amilu fi akhiril kalimati. I'rab adalah suatu pengaruh atau dampak yang disebabkan oleh amil di akhir kalimah. Fayakunu akhiruha marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman hasbama yaqtadihi dzalikal amilu. Maka bisa jadi akhir suatu kalimat itu adalah marfu', mansub, majrur atau majzum, tergantung pengaruh apa yang dikehendaki oleh amil yang memasukinya. Selanjutnya, wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina atau mabni adalah tetapnya akhir suatu kalimat dalam keadaan yang satu atau dalam keadaan yang tetap, tidak berubah. Wa in ikhtalafatil awamilul lati tasbiquha, walaupun terdapat amil-amil yang berbeda yang mendahului suatu kalimat yang dimabnikan tersebut. Fala tu'athiru fihal awamilul mukhtalifatu, sehingga amil-amil yang berbeda-beda itu tidak bisa mempengaruhi keadaan kalimah yang dimabnikan itu. Masuk pembahasan mengenai al-mu'rabu wal mabniyu. Al-mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bi taghayyuril awamil allati tasbiquhu. Mu'rab adalah lafadz atau suatu kalimah di mana bagian akhirnya atau huruf akhirnya itu berubah sebab berubahnya amil-amil yang mendahulunya atau amil-amil yang mempengaruhinya. Kas-sama'i wal ardi war rajuli wa yaktubu.
seperti lafadz as-samai, lafadz al-ardi, lafadz ar-rajuli, dan yaktubu, yang mana kesemua lafadz tersebut dihukumi sebagai kalimah atau lafadz yang mu'rab. Wal mu'rabbatu yal fi'lul mudhari'ul ladzi lam tattasil bihi nunat tawkidi wala nunun niswati wa jami'ul asma'i illa qalilan minha. Termasuk lafadz atau kalimah-kalimah yang dihukumi mu'rab adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan dua nunnya taukid, yaitu nun taukid tsakilah dan nun taukid khafifah, serta fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun jamak niswah atau nun jamak inas, atau lebih diistilahkan dengan nun niswah. Serta termasuk bagian daripada kalimah yang dihukumi mu'rab adalah jami'ul asma, seluruh isim, illa qalilan minha, kecuali sebagian kecil daripada kalimah isim. Dikarenakan ada kalimah isim yang dihukumi mabni, tetapi hanya sebagian kecil. Berikutnya wal mabniu ma yulzimu akhirahu halatan wahidatan. Mabni adalah suatu lafadz atau kalimah yang mengharuskan atau menetapkan huruf akhirnya pada keadaan yang satu atau pada keadaan yang tetap. Fala yataghayyaru wa in taghayyaratil awamilul lati tataqaddamuhu kahadhihi wa aina wa man wa kataba waktub. Maka lafadz yang dimabnikan itu selama-lamanya tidak akan pernah bisa berubah, walaupun terdapat amil-amil yang berubah yang mendahului daripada lafadz yang dimabnikan itu. Seperti hadhihi, hak yang akhir itu selama-lamanya di kasroh. Lalu aina, nunnya selamanya diharokati fathah. Man, nunnya itu disukun selamanya. Lalu kataba, baknya selama-lamanya di fathah. Dan uktub, baknya uktub itu selama-lamanya disukun. Semua lafadz atau kalimah tersebut, mulai dari hadhihi, aina, man, kataba, dan uktub, itu dihukumi mabni. Karena lafadz tersebut huruf akhirnya menetapi keadaan yang satu atau keadaan yang tetap, tidak akan pernah bisa berubah walaupun ada amil yang memasukinya. Wal mabniyatu hiya jami'ul hurufi wal madi wal amru daiman wal muttasilatu bihi ihdainu nayit tawkidi au nunun niswati wa ba'dul asma'i. Termasuk kalimah-kalimah atau lafadz yang dihukumi mabni adalah seluruh kalimah huruf, fi'il madi dan fi'il amr, di mana seluruh kalimah huruf, fi'il madi dan fi'il amr itu selama-lamanya dihukumi mabni. Lalu termasuk kalimah yang dihukumi mabni adalah fi'il yang bertemu dengan salah satu dari dua nun taukid atau bertemu dengan nun niswah. Fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ketika bertemu dengan nun taukid atau nun niswah, maka fi'il mudhari' tersebut dihukumi mabni. Selanjutnya termasuk daripada kalimah yang dihukumi mabni adalah sebagian dari beberapa isim. Wal aslu fil hurufi wal af'ali al bina'u wal aslu fil asma'i al i'rabu. Status asal daripada huruf dan fi'il adalah bina atau mabni. Sedangkan status asal daripada isim itu adalah i'rab. Masuk pembahasan berikutnya yaitu anwa'ul bina'i, macam-macam dari bina atau mabni. Al-mabniu imma ayyulazima akhiruhu as-sukunah mislu uktub walam. Mabni ada kalanya huruf akhirnya atau bagian akhirnya itu menetapi sukun. Seperti contoh uktub dan lafadz lam. Awid dummata mislu haitsu wa katabu, atau yang menetapi dummah seperti contoh haitsu dan katabu. Awil fathata, atau yang menetapi fathah saja mislu kataba wa aina, seperti contoh kataba dan aina. Awil kasrota mislu haula'i wal ba'i min bismillahi, atau yang menetapi kasroh saja seperti contoh lafadz haula'i dan baknya lafadz bismillahi. Wa hina idzin yuqalu innahu mabniun 'ala sukuni aw 'ala dhammi awil fathi awil kasri. Dalam keadaan seperti ini, artinya dalam keadaan jika suatu kalimah itu menetapi sukun saja atau dhammah saja, fathah saja atau kasroh saja, maka
lafadz atau kalimah tersebut disebut sebagai kalimah yang mabni sukun atau mabni dom, mabni fathah atau mabni kasr. Fa anwa'ul bina'i arba'atun as-sukunu wad-dhammu wal fathu wal kasru. Macam-macam dari bina atau mabni itu ada 4. Yang pertama as-sukunu, mabni sukun. Yang kedua ad-dhammu, mabni dham. Yang ketiga al-fathu, mabni fathah. Dan yang keempat al-kasru atau mabni kasr. Wa tatawaqqafu ma'rifatu ma tubna 'alaihi al-asma'u wal hurufu 'ala sama'i wan naqli as-sahihaini. Di dalam mengetahui mabninya isim dan huruf itu tergantung atau terbatas dengan metode as-sama'i dan metode an-naqli yang benar, tepat dan berlaku. Maksudnya as-sama'i artinya sesuatu yang diserap dari lisan orang-orang Arab yang masih murni, yang mana hal itu masih belum tercampur dengan bahasa-bahasa dan logat-logat selain bahasa Arab, di mana ucapan bahasa Arabnya itu masih fasih dan terpercaya. Atau dengan kata lain, sama'i adalah data atau informasi tentang lafadz-lafadz Arab yang didapat dengan cara menyimak serta meniru pembicaraan orang-orang Arab yang masih fasih dan murni di dalam pengucapan bahasa Arabnya. Lalu an-naqli adalah sumber dalil di dalam membangun kaidah-kaidah ilmu nahwu dan shorof, dan sumber dalil itu berupa Al-Quran, hadis, dan kalam-kalam Arab, baik berupa kalam nasar, manzumah-manzumah artinya syair-syair, dan prosa-prosa yang berbahasa Arab. Fa inna minha ma yubna 'ala dhammi wa minha ma yubna 'ala al-fathi wa minha ma yubna 'ala al-kasri wa minha ma yubna 'ala sukuni walakin laisa li ma'rifati dzalika dhabitun. Karena di antara isim dan huruf itu ada yang dimabnikan dhom, mabni fathah, mabni kasr, dan mabni sukun. Akan tapi tidak ada uraian yang pasti atau ketentuan-ketentuan yang jelas di dalam mengetahui hal itu. Artinya tidak ada batasan tertentu mengenai mabninya isim dan harf. Dikarenakan hal ini adalah tatawaqqafu 'ala sama'i wan naqli. Tergantung pada sama'i dan naqli. Artinya kita dituntut untuk menyimak dan meniru dengan metode sama' dan naql. Anwa'ul i'rabi wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu pembahasan kitab Jami'ud Durus kali ini. Insyaallah pembahasan tentang anwa'ul i'rabi dan pembahasan selanjutnya akan dibahas di video-video berikutnya. Jika ada pembacaan dan pembahasan yang kurang benar, mohon dibenarkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.